Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu, kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kedengaran sampai ke belakang suaranya? Kedengaran. Tuhan. Haleluya. Hari ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada hari Minggu kemarin. Karena pada hari Minggu kemarin kita belajar firman Tuhan bahwa pada hari-hari di akhir zaman ini kita akan disuguhkan, sebab Alkitab yang mengatakan bahwa akan datang banyak orang akan mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan, dan Alkitab juga yang berkata banyak orang disesatkan. Jadi yang saya mau katakan di sini, saudara, bahwa kita semua sepakat bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu pasti terjadi. Semua kita sepakat. Kalau ada yang tidak sepakat dengan itu, saya ragu kekristenannya. Kalau ada yang tidak percaya atau ragu dengan apa yang firman katakan, ya. Sekali lagi, kita semua percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Artinya apa yang difirmankan, apa yang tertulis dalam Alkitab, kita semua yakin itu adalah firman Tuhan. Termasuk itu yang kita dengar hari Minggu kemarin, bahwa akhir zaman akan muncul banyak pengajar-pengajar sesat, dan Alkitab juga yang mengatakan banyak yang disesatkan. Nah, saya sudah sampaikan pada hari Minggu kemarin, kalau sudah situasinya begitu, wah, bagaimana? Bagaimana supaya kita luput, terhindar dari yang disebut dengan ajaran-ajaran sesat? Dan saya sudah katakan juga pada hari Minggu kemarin, bahwa yang dimaksud dengan pengajaran sesat di sini, saudara, bukan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh pimpinan-pimpinan atau tokoh-tokoh agama di luar agama kita, bukan. Ya, nggak usah saya sebut satu persatu. Sekali lagi, ajaran-ajaran sesat yang dimaksud dalam Alkitab bukan apa yang diajarkan oleh tokoh-tokoh agama di luar agama kita, bukan. Tetapi yang dimaksud oleh Alkitab, ajaran sesat itu adalah yang kita sudah baca kemarin di Injil Matius. Ya. Berbulu domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas, kata Alkitab. Bukan kata saya, ya. Sekali lagi, yang dikatakan itu berbulu domba, tetapi sebetulnya mereka adalah serigala yang buas. Itu penyesat. Nah, terus kalau ada yang bertanya, Pak Gembala, kira-kira pengajaran sesat itu apakah ketika mereka berkhotbah, menyampaikan firman lalu mereka berkata, Bapak Ibu, kita akan dengarkan ajaran sesat? Oh, tidak. Mereka mengajarkan seolah-olah ajaran mereka itu benar. Mereka tidak akan mengatakan itu sesat, tidak. Tetapi nanti pada seperti ada di dalam kitab Amsal berkata, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya akan membelok. Itu. Jadi awalnya seperti benar. Awalnya seperti, ya misalnya mengucapkan nama Yesus, oh iya, nggak mungkin ini bukan firman Tuhan. Tetapi saudara, nanti ada saat dia akan membelok. Itulah yang disebut dengan penyesatan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasti timbul pertanyaan, wah, kalau begitu hati-hati ya. Ternyata ajaran sesat itu bukan kita akan dengar dari tokoh-tokoh agama-agama yang ada di luar agama kita, tidak. Itu ada di agama kita sendiri. Yang nanti akan menyesatkan. Kita sudah dengar firman Tuhan kemarin, akan muncul Mesias palsu. Jelas itu ayat, ya. Ayat yang mengatakan akan muncul Mesias palsu, itu jelas. Nah, sebab itu saudara, pertanyaannya, bagaimana kita membentengi diri supaya kita tidak masuk atau kita tidak terbawa oleh ajaran-ajaran sesat ini? Nah, tentu ada ada cara yang diajarkan oleh Alkitab. Saya tidak akan bisa membahas semua ini di pagi hari ini. Mungkin kita akan sambung, tapi paling tidak kita akan melihat ada beberapa poin.
yang bagaimana supaya kita tidak terbawa, tidak terkecoh dengan ajaran-ajaran sesat itu. Sebab saya mau katakan bahwa ajaran sesat itu, sebagaimana firman Allah berkata, itu sebetulnya bukan dari sekarang. Kalau kita melihat bagaimana ajaran-ajaran Rasul Paulus, dari zaman Rasul Paulus sudah ada penyesat-penyesat. Yang kata Paulus, yang membelokkan jalan Tuhan. Paulus yang bilang, itu zamannya Paulus. Bayangkan sudah, dari zamannya Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu sudah ada ajaran sesat yang kata Paulus membelokkan ajaran Tuhan, dibelokkan. Nah, itu sudah. Nah, sekarang kita akan lihat, tentu kita punya dasar dulu firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 2 Timotius 3, 2 Timotius pasal 3. Mari saya minta kita berdiri bersama-sama sambil melihat firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ayat 17 dan langsung sambung ke 2 Timotius 4, sebab langsung pembacanya sambung, jadi saudara tidak perlu buka lagi. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 4. Jadi kita akan mulai baca 2 Timotius 3 ayat 16 ayat 17, 2 ayat. Baru masuk pasal 4 sambung. Pasal 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat 4. Jadi kita sambung ya, kita akan baca. Saya pastikan dulu kalau semua sudah mendapat. Haleluya. Haleluya. Masih ada yang mungkin belum siap atau belum mendapatnya, maka saya mesti pastikan dulu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Mari, dan kita akan bergantian, dan ketika giliran jemaat membaca, saya minta supaya semua jemaat membaca supaya jemaat diberkati, ya. Amin. Saya diberkati, jemaat diberkati, itu maksud saya. Makanya saya suka juga mengundang saudara membaca, saudara-saudara, supaya saudara ambil bagian, supaya berkat Tuhan itu juga jadi bagian saudara. Dan nanti akan ditayangkan bagi mata yang sudah agak tidak jelas, bisa aja ya. Saudara tidak berdosa kalau saudara tidak membaca karena gangguan mata saudara, tapi di depan cukup jelas ya. Jadi saudara yang langsung saja ke depan ya. Saya mulai dengan ayat 16. Nanti saudara gilirannya ayat 17 ya. Saya mulai baca 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia yang Kayaknya kurang jelas ya suaranya ya. Saya mulai ayat 1 dalam pasal 4 ya. Seperti yang saya katakan tadi, saudara membaca, saudara diberkati Tuhan. Saya mulai dengan ayat 1, saudara mulai dengan ayat 2. Penuhilah panggilan pelayanan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakan firman yang secara baik atau tidak baik waktunya. Katakan apa yang salah. Warna dan kesehatan dengan kebenaran dan pengajaran. Semakin tidak kedengaran malah ya. Saya sudah katakan kalau saudara membaca, saudara diberkati Tuhan. Orang nonton sepak bola, mereka teriak-teriak, mereka tidak dapat upah. Tapi kita membaca firman Tuhan, ada berkat. Saya baca ayat 3, saudara ayat 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4. Mereka akan mengalihkan telinganya dari kebenaran dan Haleluya, puji Tuhan. Nyaris hampir yang terakhir tidak kedengaran. Ya, saudara dipersilakan dulu kembali. Saudara, kita perhatikan dalam firman Tuhan bahwa inilah yang akan saya sampaikan. Bagaimana supaya kita bisa membentengi diri dari ajaran-ajaran sesat.
Karena kalau kita tidak dibentengi dengan pengajar, wah, kita mudah siapa saja. Jangankan jemaat sudah. Hamba Tuhan bisa sudah. Jangan sudah pikir hamba Tuhan sudah belajar terus nggak bisa tersesat. Bisa. Ya, makanya kita harus belajar firman. Nah, dalam ayat 16 berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang ke dalam kebenaran. Jadi yang dimaksud oleh ayat ini begini, firman Tuhan ini, Alkitab yang saudara pegang, yang berisikan kebenaran, berisikan firman-firman Tuhan. Alkitab berkata, firman Allah berkata, itu bermanfaat untuk mengajar kita, untuk mendidik kita, untuk menyatakan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita. Inilah kebenaran firman. Pertanyaannya, saudara, mau nggak kita diajar dengan firman? Pertanyaannya, mau nggak kita, kesalahan kita, siap nggak kita ditegur oleh firman Tuhan? Karena di sini ada ketulisan, ya, sangat jelas sekali yang kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Komplit ini sudah. Firman Tuhan itu mengajar, tapi juga mendidik kita. Kita semua pernah melewati masa-masa sekolah, mulai dari TK, SD, dan seterusnya. Bagaimana kita melihat guru mendidik kita. Kalau pada waktu kita, yang umumnya kita, kalau sekarang kan MTK, kalau dulu matematika atau aljabar, atau ilmu plastik ya. Nah saudara, biasanya guru ketika dia mengajar kita, begitu kita katakanlah mengisi soal itu salah, guru tegur. Enggak, itu salah. Misalnya 2 tambah 2, terus dia bilang 3, oh enggak, itu 4. Kita siap diajar. Kesalahan-kesalahan kita siap diperbaiki. Nah, firman Tuhan seperti itu. Firman Tuhan itu mengajar kita, mendidik kita, memperbaiki kelakuan. Kalau kelakuan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau orang itu melakukan dosa, terus firman Tuhan mengajar kita, kita harus terima firman Tuhan itu. Terus nanti ada yang bertanya, apa hubungannya Pak? Bagaimana dengan ajaran sesat? Oh, ada hubungannya nanti. Ada hubungannya. Nanti saya belum sampai di situ. Saya masih mau sampaikan itu. Ada hubungannya. Jangan saudara pikir ayat ini tidak ada hubungan. Ada, makanya kita akan belajar dulu. Nah, ayat 17, saya akan percepat sedikit. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, udah jelas ya ayat itu. Kalau kita sudah diajar, sudah dididik, sudah dirubah kelakuan kita, kata Alkitab, dengan firman Tuhan, maka kita orang percaya ini, saya dan saudara, sedang dipersiapkan Tuhan, akan diperlengkapi Tuhan untuk perbuatan-perbuatan yang baik, untuk perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bagaimana Tuhan pakai kita kalau kita hidup dalam dosa? Enggak akan dipakai. Bagaimana kita mau dipakai Tuhan kalau kita tidak mau melakukan firman Tuhan? Enggak akan dipakai kita. Bagaimana kita mau dipakai oleh Tuhan kalau kita enggan melakukan firman, enggan dinasehati oleh firman? Kalau ada firman Tuhan yang kira-kira itu menemplak kita, waduh, pendeta, saya lagi yang diserang. Firman Tuhan itu bukan serang-serangan orang. Firman Tuhan itu untuk mengajar kita. Kalau firman Tuhan itu kebetulan memang saudara itu merasa saudara kena, katakanlah memang firman Tuhan bicara, katakan, Tuhan terima kasih. Istri saya tidak bisa negur saya mungkin, suami saya tidak bisa negur saya, tapi Tuhan berani menegur saya. Saudara, begitu. Tapi ada saudara kalau udah dengar firman Tuhan, waduh, saya pernah di tempat saya berpraktek saudara, itu saya dengar sendiri saudara. Jadi seperti ini, begitu selesai puji-pujian, sekolah minggu dipisah di ruangan pastoral. Seperti ini. Jadi saya mau mengajar waktu itu, mau mengajar sekolah minggu. Saya lagi mengajar, ada seorang ibu, rupanya dia keluar, terus dia ke pastoral. Tapi sambil jalan sekali ngomong, jenguk saya, waduh saudara, orang ibu, udah ikut. Saya jalan
dia ke pastor, saya lagi ngajar sekolah minggu, saya tidak tahu. Saya juga nggak dengar khotbah karena saya lagi ngajar. Ya seperti saat ini ibu gembala lagi ngajar, ya kayak begitulah. Dia keluar, terus saya tidak tahu apa yang terus tiba-tiba dia ngomong, waduh, nyinggung saya. Tapi pakai bahasa, saya kebetulan waktu itu saya berpraktik di daerah Indramayu, jadi pakai bahasa Jawa. Nyinggung kita, waduh saudara. Intinya bahwa menurut dia gembala itu nyinggung dia, kira-kira begitu. Kalau memang firman Tuhan yang dia dengar itu menemplak dosanya, kalau dia pengikut Kristus yang benar, dia harus katakan terima kasih Tuhan. Mungkin selama ini suaminya, kebetulan itu ibu-ibu ya, suaminya nggak pernah negur dia. Mungkin apakah sungkan atau nggak enak, tapi Tuhan berani negur. Dengan apa? Firman Tuhan. Teman-teman, saya lihat itu ibu seperti tidak menerima, seperti mengungkapkan kemarahan. Pokoknya dia dari wajahnya, saya lagi ngajar anak sekolahnya, dia turun, dia pergi ke pastori. Saya lagi ngajar di ruang pastor, saudara, ngajar anak-anak di situ. Ya, karena di tempat saya praktek ada sekolah minggu yang pagi, ada sekolah minggu yang siang, karena ada beberapa jemaat yang jauh. Karena kalau dia bolak-balik nggak keburu waktu, jadi nanti dia sekolah mingguannya siang, seperti ini misalnya. Yang umum yang pagi, jam 7 pagi. Ya. Yang orang tuanya yang jauh, ya mereka sekalian bawa anak di ibadah seperti ini, nanti ada sekolah minggu siang. Nah saya waktu itu sedang ngajar. Artinya apa saudara? Ibu ini tidak siap diajar oleh firman Tuhan. Sedangkan fungsinya firman Tuhan itu memang mengajar kita. Seperti guru di sekolah. Anak yang nggak tahu menghitung diajar. Anak yang nggak tahu membaca diajar sama gurunya. Anak yang nggak tahu ilmu pengetahuan sosial diajar sama gurunya. Anak itu nggak akan pintar kalau dia nggak diajar. Kalau dia nggak dengar sama gurunya, nggak akan pintar. Orang percaya juga begitu. Kalau nggak mau mendengar firman, nggak mau ditegur oleh firman, nggak akan dewasa. Amin. Amin. Bayi melulu. Yang ada apa saudara? Dikit-dikit ngambek. Saya banyak dengar itu saudara. Saya juga suka bercakap-cakap dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan soalnya. Ada yang begitu. Kalau udah kena templak aja, dikit ngambek. Karena itu memang Tuhan sedang berbicara. Tuhan sedang mengoreksi dia. Karena begini, kita sebagai anak Tuhan, Tuhan tidak mau kita salah jalan. Seperti guru juga mengajar apa? Mengajar murid seperti orang tua mengajar anaknya. Sekarang saya tanya yang punya anak yang masih kecil, apakah kalau anak saudara udah mau masuk ke becek lumpur, saudara biarin atau saudara mungkin bisa bukan cuma marahin, ada yang orang tua langsung disabetin anaknya. Wah, udah tahu sudah. Saya punya kaki ini saudara, ya apa untung aja, apa bekas-bekasnya udah nggak ada. Kalau masuknya saudara. Udah nggak ada tempat lagi, udah penuh. Kalau orang tua zaman bisa bilang sama anak saya, orang tua zaman dulu nggak kayak orang tua sekarang. Orang tua sekarang sampai kering tuh. Orang tua dulu nggak banyak ngomong. Ya, yang pernah alami itu siapa? Coba angkat tangan. Orang tua dulu nggak banyak ngomong, langsung apa yang di depan, entah nyapu lah, apalah. Kalau laki kering biasanya. Halo Pak Jerry di mana? Pecut saya pernah alami, saudara. Di rumah piara sapi, piara kuda. Pecut kuda. Kalau orang tua dulu nggak banyak ngomong. Sekali ngomong, nggak ada omongan kedua ketiga kali. Yang kalau udah kedua ketiga kali, bukan lagi mulut yang ngomong, pecut yang ngomong. Atau sapu lidi lah, apalah saudara ya. Kalau orang tua zaman dulu. Begitu. Saya kalau sama ngomong sama anak saya, seperti kurang percaya. Saya bilang bentar, tanya sama oma-opanya. Benar? Atau tanya sama om-om yang seumuran papa atau yang lebih tua juga tanya, sama. Orang tua dulu nggak banyak ngomong, sekali aja ngomong, udah. Yang kedua udah ngomong lagi, udah kayu yang ngomong, pokoknya apa aja yang di sekitar situ. Nah, balik lagi kita kepada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu mengajar kita, memperbaiki Alkitab, memperbaiki kelakuan kita. Nanti sudah semakin bingung, apa hubungannya dengan ajaran sesat? Nanti sudah, kita belum sampai ke situ. Sekarang kita masuk dalam pasal 4, ayatnya yang kedua saja. Pasal 4, ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama. Ya. Sekali lagi, 2 Timotius 4, ayat 2. Yang keras ya suaranya. Ya. Semua di sini sehat toh? Nggak ada yang sakit ya. Berarti Haleluya.
Kalau coba di infus saya juga nggak paksa, ya. Tapi kalau saudara sehat, firman Tuhan katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya, di hadapan Tuhan. Bersama-sama ayat 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktu. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Firman Allah berkata, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktu. Apa maksudnya? Jangan pernah berkata begini, saudara. Ini kita manusia bukan seperti pohon mangga. Pohon mangga dan pohon rambutan ada musimnya. Kita nggak ada musimnya. Jadi jangan saudara berkata, lagi nggak kepengen dengan firman Tuhan ini hari ini. Nah, saudara, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktu. Jadi artinya begini, mendengar firman Tuhan tidak ada pakai istilah, wah saya lagi nggak mood nih. Terus kalau saudara dengar firman Tuhan 1 tahun 1 kali moodnya, berarti saudara 1 tahun baru dengar firman. Karena cuma sekali dalam setahun saudara mood. Di mana? Tanggal 25 Desember saudara mood dengan firman Tuhan. Itu bahaya, saudara. Karena Alkitab yang bilang, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktu. Jadi artinya betul, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Jangankan lagi cerah begini, saudara. Mungkin yang dimaksud oleh Alkitab dalam kondisi sedang perang pun, firman Tuhan jangan saudara, ini pemerintah tolong, jangan suasana lagi perang. Oh enggak, saudara. Firman Tuhan mau perang mau apa, tetap diberitakan. Pemerintah berhenti dulu, kenapa? Ada angin topan di luar. Oh, mau angin topan, firman Tuhan tetap diberitakan. Amin. Siap sedia, baik atau tidak baik keadaannya. Ini maksudnya keadaan kita. Pemerintah lagi malas dengan firman Tuhan. Kenapa? Kantong lagi kempis. Nggak ada hubungannya firman Tuhan sama kantong. Justru kantong kempis banyak dengan firman Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Semakin nggak dengar firman Tuhan, semakin kempes deh kantongnya. Hanya dengar firman Tuhan justru. Tapi ada yang nggak pun sudah. Kalau lagi ya katakanlah kantongnya agak sedikit ini saudara, ke bawah sudah jangan. Kita justru dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, saudara. Jadi mendengar firman Tuhan itu jangan mut-mutan. Lagi nggak moodnya, nggak mau ibadah dulu lagi nggak mood. Terus pas lagi minggu depan, juga begitu, betul lagi kesel, lagi nggak mood nih. Waduh, kapan moodnya nanti? Tunggu Tuhan datang baru mood. Kalau udah tunggu Tuhan datang baru bilang sama Tuhan, saya hari ini mood Tuhan udah terlambat. Jadi udah jelas di sini. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah, jelas, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tegur, kata firman Tuhan. Kalau memang itu adalah dosa, jangan takut menyampaikan dosa. Nah, semakin jelas di sini, saudara. Kalau jemaat, anak Tuhan, orang Kristen sudah nggak mau disinggung dosanya, ini baik. Satu saja yang saya mau sampaikan berhubungan dengan ayat ini. Begini. Ajaran-ajaran sesat yang mungkin nanti akan muncul lagi adalah apa yang disebut dengan ajaran kompromi. Apa itu ajaran kompromi? Ajaran itu nanti berkompromi dengan dosa. Oh, bikin ini enggak apa-apa. Lakukan enggak apa-apa. Itu yang paling bahaya nanti. Kenapa? Karena memang nanti ada orang-orang, kata Alkitab bukan kata saya, yang tidak siap lagi mendengar firman Tuhan yang murni. Ada. Nah, itu Alkitab yang bilang, bukan saya. Ada orang yang nggak siap kalau mendengar firman Tuhan yang murni. Maunya, nanti kita akan lihat. Kalau udah menyinggung dosa, sudah. Saudara, di dalam Alkitab saya kasih contoh. Contohnya di 10 hukum Allah. Kalau 10 hukum itu semua dia langgar itu 10 hukum, terus mau khotbah apa lagi di 10 hukum itu? Langsung perintah berdiri, mari kita baca firman Tuhan. Amin. Kenapa? Kalau nanti mau dibahas itu 10 hukum satu-satu dan dia melanggar semua itu 10 hukum, apalagi yang mau disampaikan? Nanti kalau hukum pertama disampaikan, nanti dia ngambek karena
di hukum pertama misalkan jangan ada padamu Allah lain, saudara. Kalau dia punya Allah yang lain, ya, bahasa orang Sunda bilang ada om-omnya. Terus mau apa? Terus ayat yang kedua, jangan membuat bagimu patung menyerupai apa? Di rumah dia memang ada patung misalkan. Terus juga itu nggak boleh dikhotbahkan lagi. Dan lain sebagainya. Bisa bayangkan, saudara? Jadi yang saya maksud ayat ini di dalam segala keadaan firman Tuhan itu harus disampaikan. Terus saya akan supaya semuanya bisa saya sampaikan. Ayat 3 sekarang. Ini kita akan lama sedikit di sini. Ayat 3. Dengan suara yang nyaring. Ya. Saya sudah katakan saudara akan diberkati. Saudara berteriak nonton sepak bola, saudara nggak akan dapat apa-apa. Malah kalau saudara punya anak yang masih kecil, yang ada itu anak saudara yang bangun. Tapi kalau saudara baca firman ini, saudara akan diberkati. Ya. Ayat 3, 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk apa? Memuaskan keinginan telinga. Wah, ini sudah. Kata Alkitab, bukan kata saya. Akan datang waktunya, akan datang saatnya orang-orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ajaran sehat seperti apa? Ya kita bilang jangan membunuh, ya firman Tuhan sudah jangan membunuh, masa kita suruh orang membunuh? Jangan mencuri misalkan, dan lain sebagainya. Itulah ajaran-ajaran yang harus disampaikan. Jangan melakukan dosa. Nah, persoalannya kata Alkitab, nanti akan ada orang-orang, anak-anak Tuhan tidak mau lagi mendengar, menyinggung-nyinggung dosa. Artinya, contohnya, kalau dia di luar sana 10 istrinya, terus jangan disampaikan itu dosa. Contoh. Terus, kalau misalnya kerjaannya di luar sana, nipu-nipu, terus dibilang, nggak apa-apa kalau nipu. Istilahnya sudah. Terus banyak sekali sudah. Kan sekarang lagi tren di di pemberitaan sekarang yang online dan sebagainya. Jadi saudara, kata Alkitab nanti ada satu saat orang nggak suka lagi mendengar yang begini. Firman Tuhan yang sehat, firman Tuhan yang murni, orang sudah tidak suka lagi. Ini kata Alkitab. Bahaya bukan saudara? Nah pertanyaannya, terus kalau sudah begini, makanan siapa ini? Sudah tentu mereka akan masuk terjebak dalam ajaran-ajaran sesat yang saya katakan ajaran-ajaran berkompromi. Nanti akan ada sudah. Mungkin sekarang juga sudah ada mengiyakan ini, oh nggak apa-apa, oh nggak apa-apa. Yang melakukan oh nggak apa-apa. Nah itu sudah. Nanti sudah. Kita akan melihat ajaran-ajaran sebab firman Allah berkata banyak yang akan muncul, banyak yang akan datang sebagai penyesat, dan banyak juga yang akan tersesat. Orang yang tidak berpegang kepada kebenaran yang sehat, kebenaran yang murni, itu paling mudah digoyahkan iman. Itu paling mudah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini jelas loh kata Alkitab, ya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Nah, ini sudah. Dan ini sebetulnya saya sudah mulai melihat gelagat-gelagat ini sudah ada, saudara. Kumpulan-kumpulan tertentu, saudara. Ya, memang mungkin untuk sekarang belum berbentuk gereja, masih berbentuk kumpulan-kumpulan, komunitas, persekutuan dan sebagainya. Ya. Tapi nanti saudara bisa lihat orang-orang itu orang-orang tertentu, nggak sembarang juga, memang kumpulan, ya, komunitas tertentu. Dan saudara nanti itu kan Alkitab bilang mereka akan memanggil guru-guru yang enak mereka dengar. Jangan kalau si pendeta ini, apalagi pendeta gembala di Efrat, aduh dia kalau udah khotbah segala dosa bisa dia tumpah, jangan. Waduh. Mungkin aja di situ ada yang korupsi, ada yang saudara, tukang tipu, kan takut saudara, dan lain sebagainya.
pencuri, apalagi saudara, semuanya segala kejahatan, ya, dan lain sebagainya. Artinya apa saudara? Penyakit saudara. Ya. Kan banyak yang saudara dengar, oh enak loh, kalau submeta ini enak kenapa? Aduh, kita kalau dia di auto, aduh ketawa terus deh. Nah ini sudah banyak saya dengar itu. Sudah banyak, ini bahaya ini. Waduh, saya kalau pendeta ini, waduh, kira-kira kapan lagi tuh? Di mana kira-kira dia khotbah? Waduh, saya pengen dia walaupun 1 jam lebih dia khotbah, aduh enak banget. Kita nggak bakal tertidur. Memang kenapa? Ketawa terus ya. Jadi yang jadi teringat dan jadi tersirat di dalam pikirannya itu karena tertawanya. Sampai ada satu hamba Tuhan, dia bilang begini, kalau ada jemaat mau dalam khotbah itu ketawa-ketawa, jangan undang pendeta, jangan undang hamba Tuhan. Dia bilang, undang apa? Undang para pelawak sekalian, supaya dari awal sampai selesai ketawa-ketawa sampai keluar. Jelas itu. Sampai ada hamba Tuhan pernah ngomong begitu. Artinya kalau ada jemaat datang di tempat ibadah hanya untuk mencari kesenangan. Orang kan kalau mau tertawa itu cari kesenangan itu namanya. Saya sudah bahas beberapa waktu yang lalu bahwa kehidupan manusia terdiri dari 3 unsur. Unsur tubuh, unsur jiwa, dan unsur roh. Jadi manusia kita ini terdiri dari 3 bagian, 3 unsur. Ada unsur tubuh, unsur jiwa, unsur roh. Masing-masing ini 3 memiliki makanannya masing-masing. Makanan tubuh beda dengan makanan jiwa. Makanan jiwa beda dengan makanan dan sebagainya. Saudara, waktu datang di tempat ini, walaupun mungkin cuma makan kue sepotong, sarapan kue, itu namanya makanan untuk tubuh saudara. Itu nggak ada hubungan sama yang lain. Itu khusus tubuh. Kalau saudara pengen refreshing sedikit, itu makanan jiwa. Lagi ini nih, mau ini dulu, mau keluar sebentar, bahasa mau bilang, mau cari angin dulu. Nah, saudara, kenapa? Supaya jiwa kita agak sedikit tenang, karena mungkin super. Ya, nggak salah ya. Memang itu makanan jiwa. Lalu sekarang, yang ketiga, makanan roh apa? Makanan roh adalah kebenaran firman Tuhan. Dia nggak bisa makan nasi, dia makan kebenaran firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau orang datang ibadah hanya ingin saudara, makanya saudara, saya juga harus sampaikan kepada saudara, jangan kita terkecoh dengan kemasan ibadah yang sedang yang beredar sekarang. Kadang-kadang ini saudara sadar nggak sadar ini, saya harus sampaikan ini bicara fakta dan kenyataan. Jadi sudah juga stop. Saudara, kalau ada satu acara, mau ibadah KKR lah, ibadah apalah satu namanya, terus dalam susunan acara yang sudah disiapkan oleh panitia misalkan, lalu saudara dengar yang diangkat-angkat di acara itu misalkan contoh, nanti akan dihadiri oleh artis ini, artis A, B, C, dan C. Itu saya mau katakan itu kadang-kadang jebakan. Orang kok ibadah tapi yang dimunculkan kok artis, ada apa? Memang orang mau ibadah mau pengen datang mau lihat artis. Kita ibadah pengen ketemu Tuhan. Kita ibadah mau berjumpa dengan Tuhan. Itu ibadah. Saya sedih loh kalau mendengar ada orang yang aduh, mau datang ada artis. Artinya yang menggerakkan hati dia untuk datang bukan karena ada Roh Kudus, bukan karena ada Tuhan di dalamnya, tetapi ada faktor manusiawi, keinginan dagingnya. Sebab saya mau katakan kalau ada artis itu bukan keinginan roh itu. Dan sekarang saudara, orang nggak lagi menganggap itu hal yang tabu, saudara. Kadang-kadang terpampang di mana-mana. Hadirilah. Bukannya kita akan membahas firman Tuhan mengenai ini, tidak, saudara. Hadirilah, akan dimeriahkan. Kadang-kadang pakai bahasa begitu, akan dimeriahkan. Ini salah, saudara. Konsep ibadah dalam Alkitab tidak ada istilah itu, saudara. Ibadah itu nggak perlu dimeriahkan dengan hal-hal begitu. Dalam ibadah itu yang kita butuh, Tuhan hadir dalam ibadah itu. Itu kita butuh. Saya mau kasih kesaksian sedikit.
Saya waktu sekolah Alkitab, dan kami pernah diundang, sekolah kami pernah diundang oleh salah satu katakanlah perkumpulan komunitas yang ada di Jakarta, perkumpulan persekutuan juga, dan mereka mengundang kami untuk menghadiri sekaligus mengisi acara. Kami nyanyi memang waktu itu. Waktu itu gedung itu masih disebut dengan gedung Granada. Sekarang sudah berubah menjadi Balai Sarbini ya sekarang. Disitulah saya masih ingat. Itu tahun 92 bulan Desember. Kami nyanyi pas memang pada suatu undangan untuk Natal. Ya. Dan memang biasanya di kampus kami banyak yang suka mengundang untuk mengundang sekaligus kami isi acara untuk nyanyi. Saudara, rupanya dalam acara itu panitia juga mengundang artis mengisi acara. Dan pengkhotbah waktu itu yang dipercayakan adalah Bapak Pendeta J.E. Awandatu yang notabene adalah pimpinan sekolah kami. Dia yang khotbah. Tapi sebelum khotbah, ya itu tadi ada pengisi acara, ya, seorang artis saya tidak perlu sebut namanya. Itu di Balai Sarbini tahun 92, saya masih ingat itu. Terus apa yang terjadi saudara waktu dia menyanyi? Nah, biasanya kan kalau di gedung-gedung seperti itu bisa di setel lampunya, jadi kadang-kadang dikasih gelap dulu. Nanti kalau sudah ada orang yang tiba-tiba lampunya nyala. Waktu lampunya belum nyala kan gelap, jadi belum kelihatan orangnya. Pas lampunya nyala kelihatan orangnya. Udah belum, dia masih berdiri biasa. Jadi ya kelihatannya biasa. Ketika dia mulai nyanyi saudara, ini artis ini nyanyi. Ini betul saudara di gedung Balai Sarbini. Ketika dia mulai melangkah untuk ini saudara. Waktu dia berdiri begini, masih bagus. Tapi ketika dia mulai mau coba bergerak berjalan, waduh kelihatan. Rupanya saya pikir kalau ada itu sinaga waktu itu mungkin langsung dijahit tuh kainnya. Belum selesai jahit rupanya udah diambil di tukang jahit. Maaf, sobekannya itu sampai ke atas. Sampai itu pendeta udah waktu dia khotbah dia singgung. Seperti marah dia. Jadi seolah-olah penghinaan ini ibadah. Kok kita hamba-hamba tuh maaf ya, kok mau ditunjukkan yang begitu-begituan? Kita ini mau datang sini mau ibadah. Marah pendeta tuh. Saya rasa panitia itu tersinggung waktu itu. Kita mau ibadah kok mau dipajang yang begitu? Benar saudara. Ya kita kan karena nggak berpikir aneh ini, kita ya fokus. Waduh setelah dia sudah mulai jalan begini saudara, waduh sobek itu saudara. Dia pakai itu panjang, tapi sobekannya itu saudara belum selesai jahit rupanya. Saya bilang ini merusak. Terus kalau ada orang bilang ini, ya biar mau bagaimana memang kita kan nggak mungkin kita yang nyanyi kita lihat di sini. Udah begitu lagi abis ini langsung pergi lagi. Wah, langsung disemprot sama pendeta Awandatu. Saya terus saya mau katakan ini yang buat tambah iman kita di situ. Itu bukan menambah iman bagi saya. Dia mau nyanyi 10 lagu kan nggak akan menambah iman kita. Dengan pakaian yang belum selesai jahit begitu, saya bilang. Saudara-saudara, ini yang kita harus waspada saudara. Kadang-kadang altar tempat ibadah itu yang kita lihat saksikan belakangan ini sudah berubah seperti dulu. Nggak kayak dulu. Dulu altar tempat ibadah disebut altar yang kudus. Dan sebetulnya bukan hanya dulu, sampai sekarang harus kita katakan bahwa altar pelayan itu adalah altar yang kudus. Tetapi bergesernya zaman sekarang saudara, saya melihat kadang-kadang, maaf kalau saya boleh bilang, kadang-kadang cuma namanya saja altar disebut altar kudus. Tetapi kadang-kadang orang yang naik ke atas itu tidak beda dengan orang lagi show di panggung-panggung bebas. Karena dia tidak sadar ini tempat kudus. Altar tempat ibadah itu adalah altar yang kudus. Artinya di tempat ini, di altar ini betul-betul tujuannya cuma satu, memuliakan Tuhan. Tapi sekarang berubah sudah, belum lagi lampu mati sama nyala sini sudah. Terus sudah itu yang saya katakan sudah tidak beda jauh. Sebagaimana panggung-panggung duniawi, tempat di mana mereka show saudara. Sekarang juga kadang-kadang saya melihat itu saudara, sedih saya melihat hal itu.
Bukan bangga, saya sedih. Karena tanpa disadari, sudah mulai bergeser daripada kebenaran yang sebenarnya. Karena bagi kebenaran Tuhan itu bahwa pada saat kita memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, pelayan-pelayan altar semua dengan satu tujuan apa? Memuliakan nama Tuhan. Bukan pada waktu dia menyanyi menunjukkan ini, nggak apa-apa kita ini, tapi betul-betul hati kita untuk memuliakan Tuhan. Tujuan kita untuk memuliakan, bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, Lucifer itu dicampakkan bukan karena dia melakukan kejahatan pembunuhan, bukan. Lucifer dicampakkan, kenapa? Karena dia mencuri kemuliaan Tuhan. Dan itu yang paling bahaya. Dosa yang paling bahaya itu, saudara. Kalau saudara di atas altar mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi itu yang saya katakan, seringkali saya suka hadirilah acara akan dimeriahkan. Seolah-olah ini saya mau katakan ya, seolah-olah kalau nggak ada artis, nggak ada anak Tuhan yang datang. Dan saya pertanyakan juga, kalau ada anak Tuhan yang datang, mereka datang untuk siapa? Apa tujuannya? Tapi saya bersyukur jemaat Efrata di tempat ini, walaupun tidak ada artis, karena saudara datang bukan karena cari artis, saudara datang karena mencari Tuhan. Amin. Karena itu tujuan kita. Itu tujuan kita. Bahaya saudara yang mengatasnamakan pelayanan nama Tuhan, tapi sebetulnya di situ dia mau mencuri kemuliaan Tuhan. Itu dosa paling besar, saudara. Lucifer itu dicampakkan bukan karena dia berkelahi di surga, dia membunuh. Nah, itu karena dia itu tadi mau mencuri. Aku mau, itu miliknya Tuhan ini. Nah, bersama saudara. Di antara kalau ada orang yang mulai mau mencuri, mengambil penghormatan kemuliaan Tuhan, itu bahaya. Nah, balik lagi ke ayat ini biar tuntas. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk apa? Untuk apa saudara? Kayak kurang semangat. Untuk apa saudara? Memuaskan keinginan. Khotbah itu bukan untuk memuaskan telinga saudara, bukan. Khotbah itu adalah untuk membangun iman, menguatkan iman saudara, menguatkan pengiringan kita kepada Tuhan dengan mendengar firman. Bukan supaya enak ya. Itu tadi saya bilang ada cerita. Waduh, kalau pendeta itu, dah dia kenapa? Waduh, biar 1 jam lebih. Habis ini kita ketawa melulu. Jadi nggak kerasa 1 jam lebih, sudah 1 jam lebih ternyata itu pendeta khotbah. Habis ketawa melulu sih. Wah, enak juga tuh. Begitu nanti minggu depannya bukan itu pendeta yang khotbah. Wah, beda ya sama pendeta yang kemarin. Ini kita waduh dari awal sampai tukang melulu. Kebetulan mungkin pendeta itu lagi terus dia berbuat dosa. Jadi nggak siap orang mendengar. Ini bahaya. Ini bahaya sudah. Sekarang ayat 4. Ayat 4. Sama-sama lagi ya. Ayat 4, 2, 3. Mereka akan memalingkan telinganya dan kebenaran dan membukanya bagi dosa. Jelas. Begitu firman Tuhan berbicara kebenaran, oh no. Kalau yang ini enggak. Oh ini nggak pas. Ada juga yang begitu. Oh ini nggak pas sama saya. Ayat ini nggak pas. Terus yang pas yang mana? Oh kalau dibilang diberkatilah engkau, oh itu pas. Terus kalau dibilang jangan berbuat ini, jangan berbuat itu nggak pas buat saya. Yang mana yang pas? Kalau bicara engkau diberkati, baru engkau bilang pas itu. Tapi kalau yang namanya firman Tuhan yang mengajar kita, yang menegur kita, terus kita bilang itu nggak pas. Misalkan saya kasih contoh. Ini contoh saja saudara. Pak Jerry, kebetulan dia ini contoh saja. Dia sakit hati sama saya, jadi contoh. Terus saya katakan, jangan menyimpan sakit, jangan menyimpan dendam, jangan sakit hati. Ini contoh saja. Terus kira-kira Pak Jerry bilang, wah itu mah nggak pas. Kebetulan aja contohnya. Jadi ada lagi sakit hati contohnya. Terus yang pas yang mana?
Maunya kadang-kadang orang begitu, maunya kalau begitu kedengaran yang enak diberkati. Oh amin. Tapi begitu kalau firman Tuhan itu seperti ayat-ayat tadi berkata, menasehati, mengajar, mengoreksi, wah nggak pas. Terus kapan pasnya? Nah, saya mau katakan, ajaran sesat nanti seolah-olah itu akan membuat seperti ayat ini. Di situ firman Allah berkata apa, saudara? Mereka akan membuka telinganya bagi dongeng. Nah, dongeng itu artinya apa, saudara? Ya, hal-hal yang bohong. Coba tolong anak-anak. Jadi saudara, jelas Alkitab berkata kalau banyak yang disesatkan. Karena kalau orang sudah tidak mau mendengar kebenaran yang sehat, kebenaran yang murni, ya jadi itulah makanannya pengajaran sesat nanti. Sebab nanti cocok di situ. Buat ini nggak apa-apa, buat itu nggak apa-apa, bebas. Ajaran kompromi. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Dan iblis tahu kelemahan manusia. Iblis tahu kelemahan anak-anak Tuhan. Iblis tahu. Jadi iblis mencari cara bahwa wah, dia nih bagusnya begini. Iblis tahu. Iblis diri. Jangan ke situ dong lebih enak. Di situ nggak nyinggung-nyinggung dosa. Enak di situ. Ada artis lagi. Nah, udah. Kalau sudah begitu sudah. Itu makanannya ajaran sesat. Sebab dijelaskan ayat. Ayat ini saya tidak berubah-ubah. Memang sudah jelas ini ayat, ya. Dan itu karena akan datang waktunya ayat 3, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Dengar kata-kata ini, keinginan telinga, bukan kehendak roh, tapi keinginan telinga. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Jadi orang bisa bertak karena keinginan telinganya enak didengar. Dan penyesat nanti pintar itu nanti. Ya. Dongeng-dongeng, tahu-tahu, wah, udah jelas ini Alkitab. Tapi anehnya orang suka. Jadi dapat saya katakan, kenapa banyak yang tersesat? Karena Alkitab berkata banyak yang akan membuka telinga bagi dongeng-dongeng. Kita sudah baca ya Alkitab. Jadi nggak salah kalau ada ayat yang berkata banyak yang tersesat. Tidak salah itu ayat. Karena sudah jelas dalam ayat kita. Mereka akan membuka telinganya bagi dongeng-dongeng. Cerita-cerita takyul. Ya. Itu tadi, bikin ketawa, lucu-lucu. Itu maksudnya dongeng-dongeng. Ya. Yang lucu-lucu aja, cerita satu cerita. Oh saudara dulu begini. Terus dibikin ketawa-ketawa. Kan mungkin jemaat senangnya gitu ya. Itu yang saya bilang tadi, ketawa-ketawa. Pengen dengar lagi tuh. Itu kalau dia ngomong, kalau dia khotbah, bikin kita ketawa-ketawa. Saudara maaf. Kalau saudara, jemaat Evara misalnya yang jemaat yang ada sekarang, mau pengen datang dengan khotbah, cuma pengen dengar supaya saya bikin saudara ketawa, maaf saudara, saya bukan tipe orang yang mau bikin saudara ketawa dan memang bukan itu tugas saya. Sekali lagi, tugas saya yang Tuhan utus saya melayani bukan membuat orang tertawa, tapi tugas saya menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan. Enak nggak enak didengar, tapi kalau itu kebenaran, kalau itu dari Tuhan, itu yang harus saya sampaikan. Amin. Itu tugas saya. Saya tidak akan datang sini seperti panggung ria jenaka, ya, berlawak tidak. Kalau bercanda bukan di sini tempatnya, nanti sebentar atau apa ya, wajar. Bercanda juga tidak berdosa. Tapi ada tempatnya. Ya. Tapi kalau di mimbar kita bercanda-bercanda, ya itu salah. Karena mimbar ini bukan tempatnya bercanda-bercanda. Amin. Ini tempat menyampaikan kebenaran. Karena itu yang saya bilang tadi, kita semua sepakat bahwa altar dalam rumah Tuhan itu kudus adanya. Jadi bukan tempat untuk kita leluconan dan sebagainya, bukan. Tempat mewartakan kebenaran. Tapi saudara, kita sudah dengar hari ini bahwa ternyata ada tipe-tipe orang yang tidak suka lagi mendengar ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat itu artinya ajaran yang murni,
ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Nanti banyak orang ingin dengar yang nggak sesuai dengan firman. Karena kalau sesuai firman, terlalu berat lah, inilah, itulah. Nah itu sudah. Makanya tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan harus membentengi jemaat Tuhan. Supaya jangan sampai masuk di arus yang itu tadi, pengajaran kompromi. Kalau sudah bicara pengajaran kompromi, udah gak ada dosa di situ sudah. Apa aja enggak apa-apa. Apa aja enggak apa-apa. Apa aja enggak apa-apa. Sebab yang saya tahu ya saudara, memang ada yang saya tahu yang disebut dengan gereja berkompromi. Misalnya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan magic dibenarkan, Alkitab tidak benarkan. Tapi ada nggak apa-apa datang sembahyang-sembahyang atau apa, kita nggak boleh. Sebab kita hanya punya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nggak dibenarkan dengan cara-cara yang lain, apapun itu nggak dibenarkan. Ya. Tapi nanti sudah akan ada ajaran-ajaran itu tadi. Karena juga apa sudah? Karena memang banyak orang yang mau yang begitu. Banyak orang yang sudah nggak mau lagi ajaran sehat, mau menerima, mau mendengar yang dongeng-dongeng, yang memuaskan kata Alkitab ya, memuaskan telinganya. Sudah bahaya. Sebetulnya saya akan membaca dalam beberapa terjemahan, tapi karena waktu, nanti mungkin di kesempatan yang lain, saya akan perdalam lagi saudara, dan akan membaca dalam beberapa terjemahan Alkitab. Supaya lebih jelas apa yang disampaikan di dalam ayat-ayat ini. Saudara akan lebih terbuka, waduh ternyata begini. Ternyata, waduh, luar biasa ya. Ada orang ngakunya mau datang ke gereja, tapi rupanya tujuan bukan cari Tuhan, bukan cari firman Tuhan, tapi inilah ternyata tujuannya. Ada dalam firman Tuhan. Jadi saudara, jangan kita kaget kalau penggenapan firman Tuhan, nubuatan firman Tuhan itu akan terjadi dan akan digenapi. Karena memang seperti itu yang sudah difirmankan Tuhan. Puji Tuhan, hari Minggu saya akan lagi lanjutkan, sebab masih tetap kita dalam hubungan dengan ajaran-ajaran sesat yang berkembang, dan bagaimana cara membentengi supaya kita tidak masuk dalam ajaran-ajaran itu, supaya kita tidak mudah disusupi oleh ajaran-ajaran itu. Nah, bagian yang pertama sudah kita lihat hari ini. Harus mendengar ajaran yang sehat. Harus mendengar pemberitaan firman yang alkitabiah. Nah, baru hari Minggu besok apa kira-kira? Nanti tentu jawabannya hari Minggu besok. Bahwa itu adalah hal yang penting untuk membentengi kita orang-orang percaya terhindar masuk dalam arus ajaran-ajaran sesat. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan. Saya undang kita semua jemaat Tuhan bangkit dari bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Segala puji bagi Tuhan. Bapa dalam surga, kami sudah mendengar firman, meneraikan, tanamkan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu menjadi kekuatan, menjadi pegangan kami, supaya kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat di hari-hari ini. Biarlah kami Tuhan membuka hati mendengar firman Tuhan, kebenaran ajaran-ajaran yang sehat, ajaran-ajaran yang alkitabiah, ajaran-ajaran yang murni, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Haleluya.